pada malam hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara berdoa dan bagaimana cara berdoa di mana Roh Kudus mendukung kita untuk menyatakan karunia-karunia-Nya. Seperti misalnya gambar ini menunjukkan seorang wanita sedang berdoa. Artinya doa saya berbicara, saya berkomunikasi, saya berdialog. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi temanya cara berdoa dan bagaimana karisma mendukung di waktu kita berhubungan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Lanjut, doa artinya saya menjalin relasi sekaligus, bukan hanya hubungan begitu saja, tapi mengungkapkan entah itu permohonan, entah itu syukur, entah itu pujian. Tetapi penekanannya pada doa syafaat adalah permohonan dengan Tuhan. Seperti seorang anak datang karena relasinya yang akrab dengan bapaknya, dia menyampaikan permohonan itu kepada bapaknya. Maka doa syafaat atau syafaat artinya saya mengantarkan suatu perarah yang diarahkan dan disemangati oleh kuasa Roh Kudus. Misalnya contoh, saat ini kita mengalami wabah virus corona. Terus saya diingatkan misalnya dengan si A yang saat ini dalam keadaan tertular dengan wabah itu. Lalu saya diarahkan. Untuk apa? Untuk mendoakan, menyampaikan kepada Tuhan. Tapi saya bukan hanya mau menyampaikan, tapi saya disemangati oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Entah melalui ada perasaan yang kita alami, melalui vision, melalui pendengaran batin, di saat kita memanjatkan permohonan untuk orang-orang itu. Maka dalam doa syafaat itu sangat penting adalah mengetahui apa yang Tuhan inginkan kita doakan. Misalnya contoh gini, saya di rumah lagi santai minum kopi misalnya. Tiba-tiba terpikir orang tua saya di kampung. Ini sadar atau tidak sadar ada hubungan batin, tapi lebih daripada itu Tuhan menyatakan, loh, ini loh yang kamu doakan harus ayahmu. Dia perlihatkan ayah kita. Misalnya, semalam saya mimpi ibu saya. Tiba-tiba saya lihat dia senyum, dan saya lihat dia begitu cerah. Saya terkejut. Tuhan menghendaki siapa? Menghendaki saya untuk apa? Untuk saya berdoa. Mungkin Tuhan memperlihatkan ini loh, mamimu sudah berbahagia. Sekarang pujilah Tuhan. Besarkan nama Dia. Tuhan nyatakan lewat mimpi. Yang kedua ya, kita mengetahui apa yang ingin kita doakan. Seperti contoh yang saya berikan. Waktu bersamaan kita mengalami kuasa atau pernyataan Roh Kudus itu sendiri. Contoh seperti saya mimpi semalam tentang mami saya. Tiba-tiba saya melihat dia ada sinar. Saya melihat dia begitu cerah. Langsung saya dapat insight, pengertian. Lewat mimpi berupa vision itu, mami saya saat ini bahagia. Maka saya bangun,
saya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Misalnya lagi contoh, bapak dan ibu sedang duduk-duduk terus teringat ayahnya. Ya kan? Diingatkan ayahnya, bisa insting, bisa nubuat. Ya. Tapi kalau orang yang mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan, spontanitas dia tahu. Wah, bapak saya butuh dukungan doa. Tapi itu hanya sampai syafaat biasa saja, permohonan yang lihat hanya kuasa Roh Kudus yang berupa, bisa jadi berupa nubuat, bisa insting. Tapi kalau kuasa Roh Kudus kita doa, Tuhan, saya tiba-tiba teringat ayah saya, ibu saya, teman saya yang sedang sakit. Haleluya. Tuhan menyatakan kuasanya. Kita tahu apa yang menyebabkan dia demikian. Luar biasa, Bapak dan Ibu, menyangkut mengenai doa syafaat yang didukung oleh karunia Roh Kudus. Yang ketiga, ternyata pembaharuan karismatik Katolik adalah merupakan hadiah bagi gereja yang menghasilkan suatu pengalaman tentang pernyataan kuasa Roh Kudus di dalam anggotanya. Inilah hadiah atau sumbangan lewat pembaharuan karismatik Katolik yang sungguh-sungguh menghidupkan kembali tentang karisma-karisma yang ada di dalam gereja, terutama karunia karismatis. Maka dasar kitab sucinya itu jelas tertulis. Lukas 24 ayat 49 dikatakan, kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Siapa itu kamu? Adalah saya dan seluruh anggota gereja. Kita akan dilengkapi dengan kuasa tinggi karena ada relasi, ada hubungan, ada pembicaraan, ada dialog dengan Tuhan. Maka di dalam Lukas 1 ayat 8 pun dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kapan dia turun, Bapak dan Ibu? Roh Kudus ini adalah di saat kita sungguh sudah menjalin keakraban dengan Dia. Kita sudah bertumbuh hidup rohani kita. Tidak mungkin Anda yang mengatakan Katolik, Kristen, kalau tidak bertumbuh hidup rohaninya, pasti tidak akan mengalami kuasa dari Roh Kudus itu. Tapi karena ada pertumbuhan hidup rohani, dia menerima kuasa Roh Kudus itu, sehingga kuasa itu berkarya di dalam dirinya. Maka tidak heran, di dalam 1 Korintus bab 2 ayat 8 katakan, Paulus di waktu pewartaan, di waktu dia menyatakan karunia-karunia itu, dia menyampaikan suatu keyakinan bukan karena kecerdasannya, dan memang dia cerdas, tapi karena kekuatan roh yang berkarya di dalam dirinya. Lalu dia tulis juga surat kepada umat di Roma, bab 8 ayat 26 sampai 27 dia katakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu sebenarnya bagaimana harus berdoa. Seringkali kan kita tidak tahu harus berdoa. Misalnya contoh, saya selalu ambil contoh, dia adalah pengarang lagu Gregorian. Suatu hari dia tidak tahu harus dia menulis, dia tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat lagu-lagu Gregorian. Boleh dikatakan sebagai manusia dia terbatas. Tapi waktu dia mulai doa, dia cuma hanya, Allah Tuhan, ya Yesus, lah ya. Berarti apa? Dia sudah mulai menyatu dengan rohnya, dengan Tuhan. Haleluya. Padahal belum terkenal bahasa roh pada saat itu. Mengapa? Karena zaman reformasi boleh dikatakan sudah diabaikan mengenai karunia karismatis. Nanti tahun 65 baru dihidupkan kembali.
Nah, tapi roh ini membantu. Tiba-tiba Santo Gregorius menulis lagu yang sangat terkenal. Lagu apa? Kyrie eleison. Itu di dalam kelemahan dia tidak tahu apa-apa, bisa dia mengarang lagu. Untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk kepentingan dia. Begitupun kita, terutama tim pendoa syafaat ini. Kita siapa sih? Kita orang yang terbatas, yang punya kelemahan. Tapi kita kadang-kala heran dan sungguh-sungguh terkagum-kagum. Kenapa ya? Bisa saya tahu begini, bisa tahu begitu. Pada mulanya memang kita terkejut. Ternyata bukan kita, melainkan Roh Allah yang memampukan kita. Maka Paulus bagus sekali katakan di sini. Roh membantu kita dalam kelemahan. Roh sendiri berdoa, berbicara kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi yang bagian terdalam dari diri kita hanya dengan bahasa roh. Haleluya. Ini doa kontemplatif loh. Haleluya, hanya terarah kepada Tuhan. Bisa jadi pada saat itu juga Tuhan menyatakan kuasanya. Dan Allah menyelidiki hati nurani kita, Bapak dan Ibu. Artinya kita yang datang dengan tulus, kita yang mempunyai motivasi yang luhur, kita mempunyai motivasi yang mulia untuk melayani. Biar roh pasti menerangi itu semua. Jadi, kalau kita sungguh melayani, Paulus katakan, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa dengan orang-orang kudus, pelaku utama, semua adalah karena roh Allah. Oke. Saya lanjut Pak. Yang ketiga, bagaimana cara berdoa syafaat? Bagaimana aturan doa? Bagaimana aturan cara berdoa syafaat? Poin pertama, Bapak dan Ibu. Kita harus selalu mempunyai waktu untuk doa. Lalu, bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja? Ya tentu kita harus mempunyai pemahaman mengenai karunia. Kalau tidak agak repot, pertama karunia karismatis. Tapi, dikala orang berdoa, dalam kuasa berdoa karena pertumbuhan hidup rohaninya, kuasa Roh Kudus itu berkarya di dalam dirinya. Maka poin yang kedua mengatakan, kalau kita berdoa sesuai kehendak Allah, itu biasanya kuasanya luar biasa, Bapak dan Ibu. Berdoa sesuai kehendak Allah artinya gini loh. Saya misalnya sedang berdoa untuk keadaan situasi COVID yang terjadi saat ini. Tuhan, saat ini saya berdoa untuk saudara-saudari kita yang sakit. Ya. Terutama yang saat ini sedang berbaring. Terus saya doa, haleluya, 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 haleluya. Tiba-tiba diingatkan dalam pikiran. Doa, lenyapkan semua itu wabah virus corona. Nah, itu muncul lenyapkan. Muncul kata-kata lenyapkan wabah virus corona. Jadi Tuhan mengatakan di dalam diri kita, oh bukan berdoa untuk orang sakit ini, tapi berdoa untuk apa? Untuk melenyapkan wabah ini. Tuhan, biarlah kuasa-Mu dalam nama Yesus. Maka saya bilang, poin pertama tadi, kalau orang yang sudah mengikuti seminar Karunia Roh Kudus, lebih mempunyai pemahaman menyangkut mengenai bagaimana berdoa sesuai kehendak Allah. Dia tahu, oh iya, ini Tuhan nyatakan. Dan poin yang ketiga, aturan cara berdoa, yaitu dengan visi. Artinya, saya mempunyai pandangan.
saya mempunyai arahan yang jelas untuk orang-orang yang menderita, dan saya merasakan penderitaannya. Saya berdoa untuk bangsa dan tanah air, supaya tanah air sejahtera. Saya berdoa untuk para anggota-anggota legislatif atau orang-orang yang merongrong pemerintahan. Bukan supaya mereka meninggal, tidak Bapak dan Ibu, tapi supaya mereka bertobat. Lalu aturan cara berdoa syafaat adalah berdoa dalam iman. Kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesali saja, apa yang engkau katakan kepada gunung ini beranjaklah, dan hal itu terjadi. Di dalam Yakobus 1 ayat 6-8 lebih jelas lagi. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang membaca supaya tidak hanya satu arah. Silakan, dimut. Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Sebab saya ingin bertanya, di sini kan banyak peserta yang sudah mengikuti seminar dan sudah dapat, boleh dikatakan, sertifikat. Bacaan tadi mau menyatakan apa? Sini saya tulis berdoa dengan iman. Tapi sebenarnya mau menyatakan apa Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu. Saya bukan tes loh, tapi mau menyegarkan kembali daya ingat kita. Berdoa dengan iman. Berdoa dengan keyakinan, Pak. Ya, berdoa dengan keyakinan. Apalagi? Tidak bimbang. Tidak bimbang, it's okay. Tapi lebih daripada itu apa? Percaya dan dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita lihat urutannya, harus berdoa dengan kehendak Allah, berdoa dengan visi. Ya, visinya jelas ya, bahwa visi saya untuk orang lain, sekaligus visi saya bahwa saya memang adalah orang yang sungguh-sungguh, dikit-dikitnya memiliki kesucian, memiliki semangat di dalam pewartaan, lalu mau mengubah sesuatu yang menjadi baik di dunia ini. Sehingga pada saat kita berdoa di dalam iman dengan penuh keyakinan, kita tahu, oh ini kehendak Allah. Misalnya contoh, waktu salah seorang tokoh kelompok radikal datang ke Indonesia, banyak orang ketakutan, cemas, apa yang akan terjadi. Lalu kelompok doa syafaat di bawah naungan siapa ini? Si BPK Bu Nova. Bukan. Yang Bandung. BPN. Yang Bandung. Krismanto. Nah, kita doa. Ternyata ada pernyataan. Pernyataan itu adalah doa cara tembok Yeriko. Artinya doa lokasi orang-orang yang ada di sekitar situ. Hanya Rosario dan hanya doa Rosario dan kerahiman. Selama 9 hari. Doa di lokasi itu. Hanya itu. Oh, doa di tempat untuk orang-orang itu. Karena pernyataannya adalah untuk itu. Doakan untuk para kelompok radikal ini.
Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ternyata hari yang ke-7, maaf, ini bukan unsur politis. Sekali lagi saya hanya memperlihatkan bagaimana kuasa Allah bekerja. Orang-orang itu tertangkap. Langsung dibubarin organisasi radikal itu. Satu contoh. Melalui doa apa? Doa iman di mana Tuhan nyatakan lewat cara tembok Yeriko. Artinya kelilingi tempat itu didoa. Yang poin yang kelima, cara berdoa syafaat. Aturannya lah berdoa dengan kasih. Artinya kita memberikan diri kita. Tapi ada satu hal yang menghalangi diri kita kalau kita mempunyai dendam seseorang. Ini sulit. Kita menangkap kehendak Allah. Maka di dalam kitab Mazmur, poin yang ke-6 aturannya adalah berdoa dengan belas kasih. Artinya sungguh-sungguh saya memberikan hatiku untuk orang lain. Saya melayani hatiku untuk orang lain. Lanjut Pak. Poin yang ke-7. Ternyata berdoa dengan menyamakan diri kita dengan orang yang didoakan. Artinya gini loh. Misalnya saya mendoakan si A atau organisasi ini. Saya menyamakan diri saya sama seperti yang dia derita. Sama seperti apa yang dia mohonkan. Misalnya contoh, orang itu mengalami krisis ekonomi. Saya merasakan dalam doa saya, Tuhan, saat ini orang ini mengalami krisis ekonomi, Tuhan. Saya rasakan dalam diri saya bagaimana itu krisis itu. Itu contoh. Nah, misalnya orang sakit lagi, begitu pun kita rasakan. Saya sakit kanker. Kita doain. Saat ini Tuhan dia sakit kanker, Tuhan. Saya rasakan gimana dia sakitnya, Tuhan. Terus doa, bahasa roh. Urutannya nanti saya akan berikan. Maka di sini poin yang ke-8 dikatakan, kita harus mempunyai kesatuan hati. Kesatuan hati dengan siapa? Dengan orang yang kita doakan. Bahwa dia menderita, saya juga merasakan penderitaan. Dia sungguh-sungguh mengajarkan permohonan A, saya juga membawakan sesuai permohonannya. Jangan permohonan lain lagi. Hingga akhirnya, poin yang 10 dikatakan, berdoa dengan penuh syukur dan memuji Tuhan. Atau dengan kata lain, sudah kita mendoakan menurut urutan-urutannya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hingga akhirnya, poin yang keempat, ke-11, ada 4 dimensi sifat dalam doa syafaat. Pertama, doa syafaat yaitu berdoa untuk intensi. Bisa model berkumpul bersama, berdoa pribadi, atau lewat adorasi. Lalu kemudian harus bersifat kekudusan. Orang yang pendoa ini tekun menerima sakramen. Di dalam segala penderitaan yang dia alami, dia lihat ini adalah sesuatu tantangan untuk mengantar orang lain ke dalam doa. Tuhan bukan datangkan penderitaan, Bapak dan Ibu. Tapi penderitaan itu karena perbuatan-perbuatan manusia. Sehingga ini menjadi tantangan iman kita. Menjadi persoalan apakah kita mau berjalan di dalam salib penderitaan. Juga termasuk orang lain. Nah, untuk itu kita bisa melakukan puasa dan mempersembahkan diri kita. Namun 4 dimensi doa syafaat ini, yang terakhir kita bisa lakukan action. Sebut tadi saya tubuhkan
yang saya sebutkan tadi, yaitu Jericho March, doa lokasi. Doa lokasi. Misalnya contoh, sebelum populer doa syafaat ini, dulu salah satu kepala jalan tol itu, apa namanya, Jasa Marga, orang Katolik, sering dulu ke pertapaan. Lalu minta para frater untuk mendoakan. Lalu kami sudah belajar di Jericho March ini, doa lokasi. Lalu kami doa bersama dulu, lalu kemudian doa Jericho ini dari, saya masih ingat itu, dari Ciawi sampai dengan Taman Mini, kita putar, kita doa lagi. Keliling sampai 4 kali. Doa lokasi itu. Mengapa? Karena banyak orang yang meninggal di lokasi tersebut, sehingga kita perlu mendoakan arwah-arwah mereka. Kita mendoakan supaya banyak orang selamat. Ini namanya doa Jericho, seperti tadi, di mana dalam doa bersama Tuhan menyatakan itu. Lewat kelompok BPN yang berdoa untuk doa syafaat untuk tokoh-tokoh tertentu. Dan poin yang ke-12, kita harus berdoa dengan gigi. Artinya gini loh, masa sih Bapak yang baik memberikan sesuatu yang jahat kepada kita? Tidak mungkin. Cuma mungkin cara kita sendiri yang harus memupuk terus kepekaan supaya mengenal apa kehendak Tuhan di dalam doa syafaat, doa permohonan ini. Lanjut Pak. Menurut Michel Moran, ternyata doa syafaat ini aturannya perlu menghasilkan buah. Menghasilkan buah artinya, oh kelihatan orang ini sabar, orang ini bisa mengendalikan diri. Kalau buah-buah roh artinya persatuan seluruh. Buah roh itu ada dalam diri saya. Tapi kan tidak semua ada yang bisa begitu. Maka Yesus katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mengapa? Karena dari buahnya kan orang lihat. Bukan hanya waktu sebelum pelayanan, tapi sesudah pelayanan orang sendiri merasakan. Misalnya seperti setiap hari Rabu, BPK adakan doa syafaat, praise and worship, dan doa syafaat profektif. Itu bagus sekali. Pernyataan-pernyataannya kita disampaikan. Dan kita tahu bersama yang sering ikut kan, selama 4 minggu ini hanya minta didoakan apa? Doa untuk kesembuhan orang-orang COVID. Ini yang didoakan terus. Karena Tuhan mengatakan begitu, yang mendoakan ini begitu banyak hanya tentang itu. Tapi saya belum pernah mendengar, karena saya tukang catat, saya sering kali catat, ada doa pelepasan supaya lenyap virus corona ini. Saya ingat Paus waktu hari pada bulan Maret tahun lalu, sewaktu dia adakan adorasi, dia doa khusus untuk COVID, itu dia lakukan doa untuk melenyapkan. Dia ambil lalu dia bilang dalam nama Yesus, dia berkati kota Roma dan Vatikan dan seluruh dunia. Berita besoknya ternyata turun jumlah orang yang ternyata banyak orang yang spontanitas mengalami penyembuhan. Dan kita tahu bersama di Vatikan sampai saat ini tidak ada yang tertular. Sampai saat ini boleh dikatakan bersih dari wabah tersebut. Maka Paulus, karena ada buah, ya. Lalu Paus Fransiskus sendiri sebenarnya tidak suka dulunya karismatik. Dia bilang ini tari samba aja.
Tapi dia mulai berubah pikiran ketika melihat buah-buah yang dihasilkan oleh kelompok itu. Sehingga dia menjadi apa? Menjadi hopis, menjadi apa? Sorry, menjadi moderator seluruh Argentina pembaharuan karismatik Katolik, Episkopal Fransiskus pertama. Lalu Michel Moran juga katakan, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan menghasilkan buah bagi jantung gereja. Bahkan sebagai buah kedewasaan iman, melalui pembaharuan ini, Roh Kudus bekerja lewat pembentukan doa-doa syafaat. Lanjut. Lalu, aturan doa menurut Michel, kalau seandainya hanya doa syafaat, doa umat harus dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, katanya bukan doa syafaat. Artinya gini loh, oh ya, saya mau mendoakan sekarang ini doa syafaat untuk kebutuhan bangsa kita. Kebutuhan untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang ekonomi, kebutuhan untuk orang-orang yang mengalami krisis ekonomi. Saya senang waktu novena lalu, di mana yang diadakan oleh YCCR itu anak-anak muda, dalam doa permohonannya, mereka pisah-pisahkan satu persatu. Mereka persiapkan dengan baik. Tapi itu doa syafaat. Tapi belum profetif. Tapi doa dengan karunia, roh, ternyata dapat melepaskan kuasa karunia iman. Artinya Allah memampukan seseorang, dan dikatakan dalam nama Yesus terjadi sesuatu. Atau dia mengetahui kehendak Allah apa yang harus mereka lakukan. Memang tidak dapat dilihat dengan manusia, dengan kacamata manusia, tetapi oleh roh. Dengan menggunakan pikiran dan menggunakan hati Yesus, kita diberikan pencerahan, insight dari dia. Hingga poin yang kedua dia katakan, berdoa agar Tuhan memberikan karunia iman. Artinya gini, saya sudah doa syafaat, sekarang saya mohon Tuhan Engkau lengkapi aku dengan karunia Roh Kudus berupa karunia iman. Misalnya contoh, saya tahu sekarang ini orang ketakutan. Teman saya doakan begitu ketakutan. Saya doa dalam nama Yesus, bebaskan dia dari ketakutannya, kecemasannya Tuhan. Tapi saat tertentu Tuhan memampukan kita lewat karunia iman, kita hanya katakan dalam nama Yesus saat ini, segala ketakutanmu lenyap, segala kekhawatiranmu hilang dari dalam dirimu. Nah, ini sudah doa profetif, nanti dijelaskan oleh Pak Vincent. Saudaraku, Tuhan tidak tidur. Ia tetap merajai kita. Bahkan dia mau menyatakan kehendaknya. Kepada siapa? Kepada kita sekalian. Maka untuk lebih efektif lagi, lebih proaktif lagi dalam doa ini, dengarkan kehendaknya. Kita harus sabar, belajar tunggu, mencari tahu kehendaknya. Kalau bilang go, jalankan. Tapi yang paling efektif, kalau semua sudah memanjatkan doa syafaat, biasanya yang terbanyak itu adalah kehendak Allah. Dan selama dibukanya WL dan doa syafaat profetif, ternyata doa syafaat yang dipanjatkan itu ada satu permohonan menjadi profetif untuk kita lakukan setiap hari. Puasa, bukan main 4 minggu ini kita diminta untuk berdoa, COVID, dan itu terjadi. Dulu krisis juga, kepemimpinan terjadi, ada yang nyatakan krisis, kita doakan.
ternyata yang terkumpul para anggota koordinator waktu rapat, waktu rekoleksi. Soalnya agak Silakan Bapak panjang. Ibu teman-teman. Mau nanya, Riri bukan Ririn Pak, Riri. Ya. Kalau di dalam doa syafaat profetiknya terus ada teman yang mau ikut gabung ya. Oke, mungkin misalnya dia belum bisa bahasa doa dengan berbahasa roh. Itu tapi dia melakukan doa rosario itu gimana tuh Pak? Doa syafaat kan juga merupakan doa rosario. Doa meditatif, di mana di dalam doa meditatif itu, doa rosario itu, kita memanjatkan permohonan. Doa permohonan itulah doa syafaat, tapi bukan doa syafaat profetik. Misalnya contoh, doa peristiwa gembira. Biasanya kan ada yang selipkan permohonan-permohonan. Nah itulah doa syafaat, boleh saja ya. Maksud saya di dalam gabungan tim doa syafaat profetik ini. Oh, enggak bisa, ada syaratnya, Bu. Nah, itu dia. Tanyakan kalau mengenai itu, tanyakan Ibu siapa? Ibu Nova. Tapi setahu saya, kalau tidak salah Ibu siapa? Ibu Ibu siapa yang dari Tangerang ini? Bu Tuti. Bukan yang satunya. Maria. Ibu Maria. Oh. Ibu Maria ini saya kenal sejak tahun 89 ya di Jambi. Ya, 8 Jambi mulai ada PDKK 87. Ya, dan Ya, seterusnya. 89 Pak Bram pernah ke Jambi. Ya, Ibu Maria. Ya. Syaratnya salah satu tadi seperti Ibu Riri menyampaikan, Dewi Riri menyampaikan bahwa apakah ada anggota yang tidak mengikuti doa syafaat boleh masuk kelompok mereka sebelum ada pembinaan? Maksudnya ikut ini, ikut Ya. pengajaran boleh silakan. Boleh ya, tapi maksudnya Ibu Riri masuk kelompok mereka. Iya. Kan harus ada pembekalan dulu dong. Iya, seharusnya kan kemarin dia awal ada ikut juga Pak Bram. Kalau ada ikut ya nggak masalah untuk ikut join ini. Kelompok Nggak doa masalah. maksudnya Bu Maria. Kelompok doanya dia maksudnya. Untuk join kelompok doa. Bukan join ke pengajaran sekarang, bukan. Maksudnya kalau bergabung dalam kelompok doa mereka gitu. Maksudnya ada yang mau ikut Bu Dewi Riri. Bukan, di dalam suatu kelompok doa syafaat profetik yang kita lakukan ini. Yang setiap Rebo. Mungkin program doa syafaat di setiap PD ya Bu Dewi. Tapi belum ada yang yang bisa berdoa bahasa roh, begitu Bu Dewi. Ya, terus dia berdoa dengan rosario. Oh, berdoa ya beda ya Pak Bram. Beda Doa dong. rosario kan devosi. Doa rosario juga merupakan doa devosi, tetapi sekaligus boleh dipanjatkan doa syafaat, tapi bukan profetik. Syafaat itu permohonan untuk orang lain. Dia bisa berdoa dengan sendirinya, dengan sendiri dia pakai rosario ya boleh. Kalau dia mau Dia masuk sendiri kelompok, boleh, tapi kalau dalam kelompok sudah ada aturannya, nggak boleh. Ya nantinya gimana? Yang satu doa rosario, yang satu fokus sama dengan profetis. ya nggak Gimana? bisa. Beradu. Kecuali dia sama kelompok doa rosario bareng boleh bisa. Boleh. Ya. Kalau digabung di dalam profetik ya nggak bisa. Jelas Ibu Riri? Oke ya Pak, makasih. Dadah. Kita lanjut sekarang. Oke. Pokoknya waktu. Iya Pak, lanjut Pak. Apa karisma ya itu? Sekarang menjadi pertanyaan. Apa karisma-karisma yang mendukung doa syafaat? Sadari, kekuatan di gereja adalah karunia Roh Kudus.
yang selalu berorientasi pada penginjilan, kekudusan, dan pembaharuan. Artinya gini, oh iya, kekuatan gereja ini karena karya roh. Sehingga terjadi penginjilan, terjadi kekudusan, terjadi pembaharuan. Karena kuasa Roh Kudus. Karena karunia roh yang dinyatakan di dalam diri setiap orang. Maksudnya orang yang percaya kepada Kristus. Maka karunia ini bocor ya. Karunia ini, Bu Dewi tolong di mute. Karunia ini bermaksud seperti dikatakan Paulus kepada umat di Efesus bab 4 ayat 12, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang kudus, Bapak dan Ibu? Bukan yang sudah meninggal, tapi orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah dibaptis. Kita semua. Nanti proses selanjutnya lain persoalan, tapi begitu kita dibaptis, kita ini adalah orang-orang yang sudah disucikan, sudah dikuduskan untuk melakukan apa? Pekerjaan pelayanan membangun tubuh Kristus. Melalui apa? Melalui kuasa Roh Kudus atau karunia Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita. Oleh karena itu, karunia Roh Kudus ada 3. Pertama disebut Sabta Karunia. Yesaya 11 ayat 2. Karunia, Sabta Karunia ini untuk pribadi, untuk diri kita. Dia bertumbuh dengan waktu. Karena iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah. Kalau bahasa teologisnya, kerennya disebut kebajikan teologal. Kebajikan Tuhan. Kalau buah roh, kebajikan moral Kristiani. Kalau ini tidak, oh kebajikan Tuhan. Karena ada relasi yang kita ungkapkan dalam iman, entah lewat doa, entah lewat karya untuk kemuliaan Allah, dan pengharapan kita kepada Dia, Sabta Karunia ini hidup. Ada 7. Oh ya, Roh Tuhan akan ada padaku. Artinya, Yesaya sudah menubuatkan, ingat bahwa Roh Tuhan akan ada di dalam dirimu. Sehingga kalau kita misalnya mau melakukan segala sesuatu yang keliru, diingatkan itu loh, lewat 10 perintah Allah. Tapi kalau kita ada pergaulan akrab dengan Tuhan. Yang kedua, kita dikatakan roh pengertian. Oh, kita akan mendapatkan pengertian menyangkut tentang kebenaran-kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi adalah bukan hanya dari firman Tuhan, tapi juga dari tradisi suci dan magisterium. Oh iya, kita tahu. Lalu kemudian poin ketiga, roh kesalehan ada dalam diri saya. Di mana karena relasi pribadi dengan Allah, kita sungguh-sungguh akrab dengan Dia. Saleh. Suci hidup kita. Karena ini. Ada roh keperkasaan, artinya kita tidak takut lagi. Misalnya seperti situasi yang kita hadapi. Tentang kematian, kita tidak takut lagi. Ada. Tapi ini bertumbuh dengan waktu. Namun Sabta Karunia ini sangat mendukung hidupnya karunia karismatis. Yang bersifat sesaat. Berupa pernyataan yang diberikan kepada kita. 9 karunia roh. Ya. 9 karunia roh ini terbagi 3 bagian. Pertama disebut karunia Sabta, karunia
sabda atau karunia memperoleh pernyataan berupa pesan. Misalnya contoh gini. Saya doa syafaat untuk Ibu Riri misalnya. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk Ibu Riri, Tuhan. Ya. Saya berdoa untuk Ibu Riri, Tuhan. Dia mempunyai misalnya sakit tertentu. Saya mohon Engkau sembuhkan dia. Nah, ini doa syafaat, ya. Terus kemudian saya masuk doa kontemplasi bahasa roh. Haleluya, 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 haleluya. Tiba-tiba saya dapat suara. Saya dapat suara. Kurangi minum air teh. Kurangi minum gula air teh misalnya. Pesan ini begitu kuat. Lalu saya sampaikan kepada Ibu Riri. Bu Riri, saya waktu doakan Ibu sakitnya ini, tapi tiba-tiba Tuhan menyatakan supaya Ibu kurangi minum teh gula misalnya. Haleluya. Ibu ini kaget. Bapak tahu dari mana? Saya tidak tahu. Ini bukan sabda pengetahuan, no. Tapi ini merupakan pesan yang saya terima berupa untuk melarang. Kalau sabda pengetahuan lain, mengantar doa, mengantar karunia nubuat ini untuk menjadi sabda pengetahuan. Tadi saya lihat, saya dengar suara Ibu Riri jangan minum teh gula. Tiba-tiba, iya Kak, kalau dia minum teh gula, gulanya pasti tinggi. Gulanya pasti tinggi. Saya tahu, oh dia penyakit gula, maka dilarang dia minum apa? Teh manis. Jelas ya? Sabda pengetahuan itu ketahui nanti. Jadi, pertama menerima karunia pesan. Karunia pesan terdiri dari dua. Pertama, karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh artinya Tuhan memampukan seseorang untuk tanpa konsep menyampaikan atau mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Keberadaannya kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba dia memperoleh karunia berbicara, karunia nubuat dalam bahasa roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba dia menafsirkan. Oh, menafsirkan dalam bahasa sehari-hari. Saya ngerti saat ini. Orang ini begini. Saya menerima pesan misalnya gini. Jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Tapi kita kan tidak tahu gelisahnya apa. Ini nubuat. Memang karunia bahasa roh salah satu karunia yang terkecil di antara 9 karunia. Tapi memudahkan karunia itu. Yang lainnya masuk lewat karunia itu. Ya, ini karunia pesan. Yang kedua, karunia bertindak. Ada 3. Karunia iman, karunia penyembuhan, dan karunia karunia iman, karunia mujizat, dan karunia penyembuhan. Ya, ada 3, karunia iman, mujizat, dan penyembuhan. Misalnya contoh gini. Saat ini saya masuk ke dalam rumah. Misalnya ke rumah teman. Tiba-tiba waktu saya masuk, kenapa ya perasaan saya tidak enak? Sebagai orang beriman, karena kesalehannya hidup, dia mulai doa. Tuhan, kenapa ya? Saya saat ini merasa tidak enak. Lalu saya doa bahasa roh. Haleluya, 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 haleluya. Tiba-tiba muncul suara. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Loh, muncul ketakutan ini kenapa ya? Bisa terjadi waktu mengatakan mereka nubuat ini, mereka ketakutan, apa yang saya harus tindak? Doa iman. Beda dengan karunia iman. Doa iman, Tuhan, Engkau menyatakan saat ini ketakutan.
Dan kalau kita mau lebih jelas, tanyakan dengan tuan rumah. Tuan rumah biasa bilang, iya kami ini lagi dalam keadaan ketakutan karena COVID misalnya. Oke, kita doa. Tuhan, saat ini mereka begitu ketakutan karena COVID. Haleluya, 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 haleluya. Tiba-tiba muncul karunia iman. Dalam nama Yesus saat ini, orang di dalam rumah ini lenyap ketakutan. Dalam nama Yesus diangkat ketakutannya. Kalau doa iman lain kan, doa iman dalam nama Yesus biarlah ketakutan mereka lenyap. Tapi kalau ini bahasa penekanannya lebih spesifik, dalam nama Yesus saat ini lenyap. Beda dengan tadi. Kalau tadi cuma hanya dalam nama Yesus biarlah, kata biarlah lenyap. Masih doa iman, permohonan iman. Biarlah mereka tidak ketakutan. Kalau ini tidak, langsung perintah. Contoh seperti Musa, waktu dia mau menyeberang laut merah ya, dia tidak tahu mau berbuat apa, dia angkat tongkat saja kan, didorong angkat tongkat, dia hanya taat dan membelah laut merah itu dan terbelah. Hanya dalam nama Allah Yahweh yang peroleh karunia iman. Misalnya contoh lagi dalam persekutuan, kan banyak orang yang doa, tiba-tiba yang muncul, COVID. Tiba-tiba ada yang terdorong. Dalam nama Yesus saat ini, segala penyakit COVID lenyap dari muka bumi ini. Dari Indonesia misalnya. Luar biasa. Tunggu dulu. Ya. Belum. Ya. Ya. Jadi kita katakan itu. Hingga akhirnya terakhir yang disebut karunia sabda pengetahuan. Atau karunia mengetahui. Karunia mengetahui itu terbagi 3. Karunia kebijaksanaan, karunia sabda pengetahuan, dan karunia membedakan. Karunia kebijaksanaan, oh ya. Saya melihat orang ini susah. Nubuat datang. Terus tiba-tiba saya terdorong untuk berbicara dengan dia, nasihati dengan dia. Itu roh kebijaksanaan. Atau kita dengar nasihat orang, atau kita dengar khotbah orang merasa tersentuh. Nah, itu juga karunia kebijaksanaan. Kalau sabda pengetahuan lain lagi. Contoh yang paling jelas gini loh. Saya mendoakan misalnya yang tadi, rumah ketakutan. Tuhan, kenapa rumah ini, penghuni rumah ini ketakutan? Saya tanya mereka ketakutan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti muncul satu kata. Bisa jadi, oh karena COVID. Karena mereka belum sampaikan. Kita langsung tahu, oh mereka ketakutan karena COVID. Misalnya contoh aja. Karena ini saya berbicara doa syafaat ya. Misalnya doa syafaat permohonan untuk diri kita sendiri. Kenapa ya saya ketakutan sama sekali menghadapi situasi ini? Ini kan kedagingan, kelemahan kita. Oh iya, saya doa. Tuhan Yesus, saat ini saya ketakutan karena COVID, Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, dalam namamu yang kudus bebaskan saya. Tiba-tiba muncul dorongan. Keyakinan yang besar dalam nama Yesus saat ini. Segala ketakutan terhadap COVID lenyap saat ini. Dalam nama Yesus. Tiba-tiba damai. Tidak ada rasa takut lagi. Ini karunia. Saya langsung mengetahui, saya bertindak lewat karunia apa? Karunia iman. Luar biasa. Karunia sabda pengetahuan, sesuatu yang tidak ketahui menjadi ketahuan. Misalnya, saya kan umur 61 sekarang, Bapak dan Ibu. Ya pokoknya dalam bulan inilah, tapi tanggalnya rahasia. Hilang kunci sepeda saya misalnya. Saya tidak tahu taruh di mana. Saya biasanya doa, Tuhan saat ini hilang kunci sepeda saya. Di mana ya? Haleluya, 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 haleluya. Tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Oh, ada di kamar mandi. Langsung saya tahu. Langsung saya pergi. Ini sabda pengetahuan. Langsung saya tahu, oh ada di atas. Di kamar mandi, di rak-rak. Sabda pengetahuan. Namun, yang terakhir, yang paling penting di antara karunia itu adalah karunia membeda-bedakan. Karunia membeda-bedakan ini adalah bisa kita ketahui ini dari diri kita sendiri
dari Tuhan atau dari roh jahat. Kalau dari Tuhan selalu mempunyai nilai kebajikan dan kebajikan. Sedangkan kalau manusia relatif, sebentar baik, sebentar berubah. Sebentar baik, sebentar berubah. Tapi kalau roh jahat, dia baik, menghancurkan. Dia buruk, semakin lebih buruk. Itu dari roh jahat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudariku, pada malam hari ini, setelah saya menjelaskan mengenai karunia Roh Kudus yang mendukung di dalam doa syafaat, kita akan masuk workshop karunia. Sedangkan doa profektif, doa syafaat profetis, nanti yang ajarkan Pak Vincent. Kita akan masuk dulu. Kita akan masuk workshop karunia Roh Kudus ini. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya, kalau kita melayani orang lain, Bapak dan Ibu, susunan acaranya, tolong dicatat. Karena saya tidak catat di sini. Poin pertama, mengucap syukur atas kebesaran Tuhan, karena dia adalah cipta Allah. Yang kedua, panjatkan permohonannya untuk orang lain loh. Entah lewat imajinasi iman, entah di dalam pelayanan doa. Ya. Kita doakan. Terus kemudian yang ketiga, kita masuk doa kontemplatif. Doa meditatif. Hingga ini sampai kontemplatif. Artinya, doa bahasa roh. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Misalnya, dalam doa itu, kita mendapat gambaran dalam pikiran, vision, biarkan dulu. Kita mendapat rasa, biarkan dulu. Lalu kita mendapatkan dorongan suara yang begitu kuat, biarkan dulu. Kalau dia kuat, kalau dia semakin kuat, lalu kemudian ada ketenangan, berarti ini dari Tuhan. Kalau nubuat, misalnya untuk permohonannya dia, lalu Bapak dan Ibu mendapat doa perintah berupa karunia Roh Kudus, lakukan saja. Biasanya disertai mujizat. Ya. Tapi kalau dapat karunia hanya nubuat, hanya pesan, tanyakan kepada orang itu. Tapi kalau mau lebih mempertajam, supaya menjadi karunia sabda pengetahuan, doa terus. Haleluya, haleluya. Tuhan, saya dapat ini. Misalnya, jangan takut, jangan takut. Tiba-tiba yang muncul, jangan takut, jangan takut. Ternyata ketakutan dia ini adalah pernah naik pohon mangga lalu jatuh dari pohon mangga itu. Sehingga dia ketakutan. Bisa jadi. Oh, jelas. Kalau tadi kan hanya pesan, sekarang lebih perspektif, yaitu kita memperoleh lebih jelas lagi karunia pengetahuan. Nah, dalam dalam pelayanan doa, dalam persekutuan doa, dalam WL, Bapak dan Ibu sebagai WL-nya, sebagai tim, sudah harus mempersiapkan doa permohonan yang mau dipanjatkan. Kecuali kalau doa syafaat profektif. Siapkan, lalu panjatkan. Seandainya di dalam doa permohonan dari pribadi-pribadi peserta persekutuan itu muncul satu kata yang paling banyak, satu kalimat yang paling banyak, itu berarti pernyataan berupa profektif, perintah untuk kita doakan. Ini yang terjadi. Jadi doa syafaat kita panjatkan bisa menjadi profektif dari banyak permohonan. Namun, bisa terjadi kuasa Allah itu bisa terjadi kuasa Allah itu sendiri, Bapak dan Ibu, kalau dia mulai panjatkan profektif, tiba-tiba dia diingatkan. Misalnya, diingatkan anaknya. Oh, saya harus doakan anak. Oh ya Tuhan, kau ingatkan saya tiba-tiba anak saya. Saya doakan dia Tuhan. Haleluya, haleluya. Bisa jadi loh.
sabda pengetahuan bekerja di situ, profetik. Oh, dia saat ini sedang sakit. Waduh, dia panas ya. Tadinya saya tidak tahu dia panas. Terus kemudian apa tindakan kita? Tuhan nyatakan, lakukan doa perintah misalnya. Kita sudah tahu, kita langsung doa iman. Sehingga nanti ada doa karunia iman yang muncul. Ya, karena iman, di mana di dalam nama Yesus, saya doakan. Ini untuk workshop bagi BL sampai doa syafaat. Tapi kalau profetik beda. Profetik kita hanya mempersiapkan diri, tinggal bersama-sama spontanitas kita doa profetik, ada yang manjat timbul dalam pikirannya, timbul dalam perasaannya, timbul di dalam keinginannya untuk berdoa. Namun di antara yang paling banyak hampir sama doa syafaat tadi. Oh, ini menjadi profetik hanya satu permohonan. Misalnya dalam profetik banyak yang melihat, misalnya nubuat, jangan takut. Kemudian di dalam nubuat, di dalam doa syafaat itu banyak yang berdoa juga supaya orang jangan ketakutan. Nah, berarti itu profetiknya. Saya kira sekian Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam syafaat. Padahal ini penting loh dalam situasi COVID sekarang, seperti Ibu tadi merasa badannya tidak enak. Ini kedagingan, kelemahan manusia. Ini manusiawi sekali. Tapi apa tindakan dia yang dia harus lakukan? Kalau dia mempunyai sabda, dia pasti mempunyai sabda karunia, dia tinggal bertindak dalam doa. Tuhan, saat ini saya tidak enak. Nah, nanti itu karunia itu nyatakan sesuatu. Misalnya contoh, 2 minggu yang lalu, tiba-tiba istri saya panasnya 37,8. Waduh, saya bilang ini COVID nih. Terus kemudian sakit kepalanya doang. Saya tanya lidahnya, tidak. Oke, saya doa. Wah, ternyata saya merasa ini OTG. Tiba-tiba ada suara katakan ini OTG, ini OTG. Sudah. Jadi saya bilang, oke. Periksa antigen, benar OTG. Wah, tapi kita tidak ada yang kena. Kita cuma istri saya. Terus saya doa, terus saya bilang, Tuhan, saat ini kena OTG Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Tolong Tuhan. Tiba-tiba muncul gambaran Ibu Meki. Bisa jadi karena ada hubungan batin, tapi itu muncul. Sebelah Ibu Meki. Istri saya kelihatannya ini agak sedikit terganggu kesehatannya. Kenapa? Panas ya? Saya bilang, iya panas, tapi kelihatannya cuma OTG begini. Wah, cepat tuh. Tiba-tiba Ibu Siska telepon saya semua. Saya pikir padahal cuma satu orang ya, saya cuma mau tanya aja hal itu. Telepon. Terus saya doakan. Lalu ditunjukkan dokternya. Dokter lewat apa? Telemedisinya. Terus dapat obat. Hanya 3 hari OTG, sekarang sudah sembuh. Sembuh, tidak apa-apa. Dan anak saya juga sudah puyeng ini. Saya bilang, waduh Tuhan, anak saya ini autis. Umur 23 tahun, tapi dia bagaikan anak umur 2 tahun. Ya, waduh, saya pusing. Suara katakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tenang batin saya. Benar Tuhan. Steven, tidak apa-apa. Lihat, dia tidak. Coba ukur panasnya. Itu tidak apa-apa. Jadi ini doa syafaat ini. Kalau Bapak dan Ibu tekuni di dalam sampai masuk karunia, wah luar biasa. Oke, saya kira singkat supaya kita praktek. Nggak ada? Oh, jadi kita mau praktek nih ya? Om Bram ya? Iya dong. Mau praktek atau tidak? Soalnya ada teman-teman bagaimana kita mau ada titipan dari Ibu Nova supaya praktek katanya, lanjut dipraktekkan. oke, baiklah. Kira kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, jadi
siapa takut, begitu ya? Salah, benar, kita percaya, kita masih Poin belajar. pertama Namanya begini, belajar. kita doa permohonan untuk orang lain lewat imajinasi. Mm-mm. Doa permohonan orang lain. Yang kita kenal siapa orangnya, yang kita tahu sakitnya. Nah, itu doa syafaat. Nanti ada pernyataan, silakan nanti kita evaluasi. Yang kedua, kelompok. Bersama semua, kita doa, siapa yang memanjatkan permohonan. Tidak lagi dia persiapkan, tapi yang timbul dari pikirannya sudah profetif. Timbul dari rasa yang dia rasakan saat ini. Oke? Ini kan semua Baik. sudah jago-jago. Masih ada yang ingin bertanya dulu. Harus bagaimana atau tahap-tahapannya? Semua sudah paham atau kita mau coba belajar pelan-pelan? Om Bram, ini nanti teknisnya tetap diarahkan kan ya? Tetap dituntun ya kita ya? Oke, baiklah. Mari kita hening sekarang. Bapak dan Ibu, kita bisa awali dengan satu lagu atau bisa spontanitas kita doa. Sekarang Bapak dan Ibu hadirkan permohonannya yang mau dipanjatkan. Entah yang bersifat universal artinya seluruh, entah untuk pribadi-pribadi orang tertentu, untuk orang tua, tapi bukan untuk diri kita. Kita mau berkorban untuk orang lain. Sekarang mengucap syukur untuk doa permohonan-permohonanmu. Sesudah masuk doa permohonanmu, sekarang masuklah dalam doa kontemplasi. Doa bahasa roh, haleluya, haleluya. Tuhan, inilah permohonan untuk sebut nama dia, Tuhan Yesus, tolong dia, Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Sambil belajar peka. Nama dia. Kalau Anda mendapat pesan, biarkan dulu. Kalau merasa sesuatu untuk orang itu, biarkan dulu. Bila mengetahui, mendapat pesan, lalu mengetahui, bertindaklah di dalam iman. Panjatkan doa lewat pesan yang Anda dapatkan itu. Untuk orang itu. Untuk permohonanmu itu. Amin. Oke. Ada yang mau sharing? Soalnya waktu. Mungkin saya Pak, bisa saya sharing. Ya, ringkas ya. Pak cerita-cerita tadi, jadi saya diingatkan untuk mendoakan tetangga-tetangga saya di dalam satu RW saya, ini satu RW, hanya RW 13 saja di Bogor sini kita, itu ada 80 kasus yang terpapar COVID. Jadi ya, terus ya.
Diingatkan Panjatkan lebih. harus lebih banyak mendoakan mereka. Sementara kebanyakan yang terpapar itu lain iman dengan kita. Tidak Tapi masalah. Tuhan bilang doakan terus. Dan seperti yang saya 2 hari yang lalu ini, tiba-tiba saya sering sekali pusing. Jadi seperti ada apa nggak tahu di kepala saya itu, dipukul-pukul terus. Suami saya ini kok marah-marah sudah 2 hari ini. Kamu kok masak asin? Indra perasa saya ini hilang gitu loh. Saya nggak merasakan apa-apa. Terus apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ini untuk saya setelah saya mendoakan para tetangga saya. Jadi Tuhan katakan doakan doa apa istilahnya saya harus menolak, saya percaya yakin Tuhan pasti melindungi saya gitu. Bingung kan makan apa aja sudah nggak kerasa Pak. Masa saya minum air putih aja pahit gitu rasanya kan. Ini Ibu kepala bertindak doa, lalu apa yang terjadi Bu? Setelah Ini- Ibu bertindak doa. Kan Ya, pahit Ibu sampaikan. sehingga saya sekarang bisa duduk ikutin Zoom ini. Tadinya saya nggak bisa bangun 2 hari dan saya masak suami saya marah-marah terus. Jadi saya bingung. Ada apa? Aduh, ada rasa Nah, khawatir. maksud saya susunan doanya kan Ibu panjatkan. Sekarang Ibu pahit rasanya, Ibu panjatkan dalam doa. Apa yang Ibu dapatkan sesudah itu dalam bahasa roh? Ya, enggak. Kayaknya sekarang ini udah mulai kembali. Saya Tidak sangat- dapat pesan, tidak dapat sabda pengetahuan, tidak apa, tidak ada. Ada. Berarti itu doa iman. Tidak apa-apa, masalahnya tidak apa-apa. Itu lebih it's banyak okay. lebih banyak berdoa dan mendoakan orang lain walaupun Oh mereka ya, itu pesan nubuat ya. ya. Saya beri contoh, misalnya contoh ini contoh jelas. Saya doa untuk bangsa dan negara supaya lenyap dari COVID. Saya doa. Saya doakan Tuhan, saya hanya mendengar 2 kata. 2 kalimat, harus sehati dan bertobat. Selama tidak ada sehati orang-orang kita, dan tidak sungguh-sungguh bertobat, kasihan. Maka mari kita doakan semua orang yang tidak sehati, yang sungguh-sungguh masih mempermainkan hal ini, supaya bertobat. Itu yang saya dapatkan. Saya sedih tadi waktu dengar. Saya doa dan saya bilang, Tuhan lenyapkan. Tapi itu ya, Tuhan minta supaya semua sebangsa dan sana harus sehati. Yang kedua, bertobat dengan sesungguhnya. Yang lain silakan, itu saya sharing. Saya boleh, Pak? Ya, Bram? Ibu Medi. Saya mendapatkan itu jelas kelihatan kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian saya mendengarkan jeritan-jeritan dan akhirnya persis seperti Pak Bram, itu suara itu begitu jelas di mana kita diminta untuk mendoakan mereka yang jauh dari Bapa untuk bertobat. Bertobat dan bertobat. Itu Pak Bram. Terima kasih Bu. Nah, ini dapat. Saya Pak Bram. Ya. Pak Bram, saya Listiani dari Purwokerto. Pak Ya, Bram, Ibu tadi Listiani. saya mendoakan untuk masalah COVID ini yang ada di dunia pada saat ini, khususnya untuk Indonesia. Nah, pada saat itu saya mendapatkan kalimat seperti gagasan begitu ya, itu tentang keamanan negara. Saya mendoakannya soal COVID, tapi yang saya dapatkan adalah keamanan negara. Jadi kemudian saya mendoakan bahwa ya Tuhan, kalau memang COVID ini ada hubungannya dengan keamanan negara, dalam arti ada orang yang banyak orang yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau tidak percaya dengan adanya COVID dan lain sebagainya, timbul hal-hal yang tidak diinginkan di Indonesia ya. Mohon kepada Tuhan supaya untuk mengamankan negara Indonesia ini. Begitu Pak Bram. Pak Bram, terima kasih. Ya, sudah tepat cara Ibu doa.
Ibu mendapatkan itu, lalu Ibu panjatkan permohonan itu. Iya, Pak. Tapi karunianya cuma hanya yang muncul karunia nubuat. Kalau Ibu lebih dalam lagi biasanya hanya Tuhan menghendaki ini pesannya. Biasanya kalau dia dapat dari karunia bertindak ya, dorongan itu ya silakan bertindak. Ibu bisa lanjutkan doa itu. Iya, Silakan, jadi masih ada? pesannya ya Pak Bram ya. Dilanjutkan Itu dengan pesannya apa dari Tuhan nubuat, ya. ya. Iya, pesannya dari Masih ada? Tuhan apa begitu untuk selanjutnya. Makasih. Ya, saya Pak. Salam buat Pak Bram. Romo Boni, Bu. Pak Bram, Ya. malam. Ya. Saya berdoa buat teman lingkungan yang terkena COVID tadi. Saya ada doa, saya bahasa roh. Tapi di benak saya, di ini yang saya tulisnya cuma ketakutan. Itu kenapa ya, Pak Bram? Siapa yang ya Ibu lihat ketakutan? Iya, Nah, ketakutan di dalam hati saya tuh kok ada sebenarnya ketakutan. Terus di dalam tulisan di ini saya ketakutan. Itu maksudnya apa ya, Pak? Saya harus bagaimana? Inilah yang disebut pada saat Ibu memanjatkan doa syafaat muncul karunia nubuat, pesan berupa kata ketakutan. Jadi temannya sekarang ini dalam keadaan ketakutan. Bagaimana tindakannya? Ibu bisa berdoa, doa iman. Dalam nama Yesus saat ini, tolong bebaskan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terus, nanti bisa jadi ada bisa jadi ada karunia lainnya muncul. Ya. Iya. Sampai Ibu merasa tenang. Iya, saya juga nggak tenang. Iya, terima kasih Pak Bram. Jadi itu pernyataan bahwa temannya sekarang ketakutan. Perlu didoakan dalam nama Yesus. Oh ya. Bebaskan dia. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Oke, masih ada? Ada Ibu Sulastri Trisiana, silakan Bu. Iya, Bu. Pak, tadi saya mendoakan anak saya yang tadi pagi sih di tes swab itu positif dan sekarang masih isoman di rumah. Dari 2-3 hari lalu tuh minum obat nggak sembuh-sembuh, minum Konidin, minum apa. Terus saya tanya, Tuhan ini untuk anak saya gimana ya biar sembuh. Tadi muncul Panadol. Terus minumnya Panadol flu dan batuk begitu. Terus saya doa gitu. Itu aja sih Pak. Nah, jadi positif ya Ibu. Ibu sebelum itu sudah tahu dia positif. Sudah tadi pagi. Nah, sudah tahu positif. Terus Ibu doa disuruh minum Panadol untuk turun panasnya. Tapi kalau kita sudah ketahui sarana-sarana yang disediakan oleh puskesmas, misalnya antivirus, pokoknya vitamin-vitamin itu diberikan aja kepada dia. Sudah Pak, tapi kalau mungkin vitamin. Ya, antivirus enggak. Diberikan juga itu Ibu. Pokoknya ikuti sesuai prokes yang sesuai saran dokter. Ibu bisa kontak nanti misalnya ke Sekina, ya, ke mana bagian center COVID ini anak saya begini, konsul di sana. Nanti ada dokternya Ibu ambil tindakan obat ini, obat itu. Nanti bisa jadi mereka kirimkan juga obat. Nah, jadi mungkin Tuhan menyatakan pada malam hari ini untuk Ibu, supaya panasnya turun, minum Panadol dulu. Sama istri saya dulu. Pertama waktu itu, tiba-tiba diingatkan dan pikiran, iya Panadol ada. Saya nggak inget Pak, nggak pernah kasih. Jadi ngasihnya cuma minum. Malam ini dia kasih Rinos tadi, dia minum Rinos. Nah tadi saya tanya obat apa ya, udah berapa hari nggak melernya Pak? Kalau COVID Pak. harus konseling ya, harus konsultasi dengan dokter. Tapi dia nggak panas badannya, cuman hidungnya aja meler Pak. Oh, tapi tidak masih kecap. Hari ini udah hilang. Oh ya, puji Tuhan, berarti sudah suruh minum Panadol. Ya kalau sudah sembuh begitu ya. Maksudnya sudah tidak bisa ngecium? Nggak bisa merasa lidahnya hilang, rasa di lidahnya hilang. Oh, ya terima ini.
Jangan kasih yang manis-manis ya, jangan kasih yang Iya. manis-manis. Iya. Jadi kasih protein yang cukup tinggi. Iya. Jadi Kan telur panas. tadi 3. Ya. Teman Oke. saya di kantor. Ini tinggal 10 menit, Bu. Ya. Yang Makasih, itu Pak. menyangkut mengenai pelayanan doa pribadi. Kalau Bapak dan Ibu, karena waktu ya, masih kurang jelas, boleh kontak saya. Saya siap untuk membantu Bapak dan Ibu supaya lebih tajam. Itu Ibu Yeni rajin seringkali telepon kalau dia tidak ngerti. Leni Panto itu Ibu Leni Panto itu seorang atlet nasional bidang judo. Suaminya juara judo, pelatih. Ada Masih satu ada lagi satu- tuh. Ada satu Ada lagi. satu lagi ya, dari teman kita dari Audilia, Sis Gina. Apakah masih bisa, Om Bram? Satu lagi? Oh, boleh, silakan. Ya, silakan Sis. Sis kita, silakan. Sini masuk ya kelompok. Oke, terima kasih Pak Bram. Selamat malam semua. Nggak ada laki-laki yang tanya ya. Ya, terus. Iya, kan saya Gita dari Audilia. Jadi ini pertama kali pembelajaran saya tentang doa syafaat. Bahkan untuk bahasa roh pun saya sampai sekarang belum mendapat karunia itu, Pak. Tapi tadi pada saat Pak Bram memberikan langkah-langkahnya bagaimana memulai doa syafaat, saya benar-benar coba ikuti karena jujur saja saat ini saya memang sedang dalam pergumulan berat untuk papi saya. Jadi papi saya saat ini sedang kondisi sakit yang lumayan berat. Cuma sayang sekali papi saya itu sampai saat ini dia nggak percaya dengan adanya Tuhan. Walaupun kalau kebetulan papi saya sekarang ada di tempat adik saya. Jadi kalau saya tengokin papi saya pasti ajak doa. Cuma dia nggak pernah mau ikutin. Dia diem aja gitu. Biarin, nggak apa-apa, Bu. Ibu doa. Terus? Iya. Jadi saya tadi ikutin langkah-langkahnya yang Pak Bram berikan. Pada saat kontemplasi saya cuma bisa ikuti haleluya, haleluya begitu Pak. Cuma setelah itu saya seperti ada gambaran, saya kan memohon pada Tuhan supaya papi saya mendapatkan panggilan gitu, supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Setelah saya mengikuti kontemplasi begitu Pak, saya seperti ada dengaran-dengaran tentang kuasa kegelapan gitu Pak, yang saya dengarkan. Lalu setelah saya itu juga sebenarnya saya nggak gitu yakin Pak antara apakah ini benar yang saya dengar atau sekedar saya berhalusinasi, saya juga nggak ngerti gitu. Lalu setelah itu saya tetap ikuti langkah-langkah yang Pak Bram berikan tadi. Terakhir saya dengan penuh keyakinan saya bilang dalam nama Yesus, papi saya bisa dikuatkan untuk jalan kembali ke jalan Tuhan. Begitu Pak, terima kasih. Jadi ada poin pertama, bisa jadi Ibu dapat karunia nubuat. Karunia nubuat itu berupa ada kuasa gelap. Ya, kalau Ibu merasa ini masih ragu, doa terus saja. Haleluya, 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 haleluya. Hingga akhirnya Ibu bertindak dalam iman. Bukan menyatakan karunia iman, tapi bertindak dalam doa iman. Dalam nama Yesus, bebaskan papa saya dari kuasa gelap. Bebaskan dia Tuhan. Haleluya, atau ada di sekitarnya. Mungkin dia saat ini marah dengan dirinya karena sakit penyakitnya. Haleluya, haleluya. Terus doa. Lalu langkah kedua, Ibu mengadakan suatu penyerahan diri tentang ayahnya. Ini suatu langkah yang luar biasa. Tapi itu bukan pernyataan, bukan karunia. Tapi Ibu sudah pasrah. Yang tadinya mungkin tidak, sekarang sudah pasrah. Saya kira ini luar biasa. Saya kira itu aja. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Bagaimana? Bisa saya satu lagi, Pak Bram, malam. Waduh. Ya, karena laki-laki satu ya, boleh. Ya, singkat, sorry. Saya Wardoyo dari Kota Bumi. Ya, tadi waktu doa, kebetulan saya itu mendoakan untuk teman saya yang sakit COVID juga, satu kantor. Itu udah 1 bulan sampai sekarang belum ketemu. Saya terus doa,
Tapi intinya supaya kita berdoa supaya nanti dapat bertemu lagi di kantor, karena itu teman akrab dan intinya gitu Pak Bram. Jadi tolong doakan nanti supaya ketemu di kantor, gitu aja Pak Bram. Itu aja Pak Bram. Ya, berarti Bapak memanjatkan hanya sampai doa permohonan. Tidak ada pernyataan berupa karunia. Kalau Bapak terus doa mungkin karena waktunya ya, bisa karena ini kan workshop, jadi waktunya singkat. Coba Bapak praktekkan lagi di rumah dengan penuh iman, doa terus hingga akhirnya nanti ada pernyataan. Kalau tidak ada berarti tidak apa-apa gitu loh. Oke. Ya, cuma kerinduan batin aja. Ya, makasih Pak. Oke. Ya, oke. Sis Tuti. Ya, Bram ya. Sekarang kita masuk praktek untuk bersama. Ini sudah kurang 5 jam 9. Iya, Om Bram mau bagaimana teknisnya? Teknisnya kita nyanyikan satu lagu Haleluya, senandung roh, dan ibu yang tadi belum memperoleh karunia bahasa roh, ikut aja. Dan kalau dia dapat bahasa roh kan puji Tuhan. Terus kita menyatakan apa yang muncul di dalam seluruh keberadaan kita. Misalnya, saya dengar suara batin, nyatakan. Saya dengar dorongan. Misalnya, saya rasa sakit punggung saya. Silakan. Lalu kemudian nanti ada yang mau menyatakan doa-doa lainnya, seperti doa perintah, silakan. Ya, saya akan catat nanti apa yang dinyatakan Tuhan melalui doa siapa. Saya panggil dulu tim pujian, Sis Rosi dan Bro Stendi. Mudah-mudahan masih monitor. Ya, Bro Stendi dan Sis Rosi. Iya, siap. Oke, satu lagu itu Bro. Untuk kita masuk ke dalam penyembahan ya Om ya. Langsung lagu Haleluya atau gimana Pak Bram? Nah, langsung boleh. Ya. Atau mau ada kolekta atau bagaimana? Enggak ada ya? Atau nanti di akhir aja Om itu. Iya. Silakan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, saat ini kita memasuki kita arahkan. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dengan penuh iman dan kasih, kita mau menyatakan haleluya. Engkau sungguh hadir Tuhan. Haleluya. 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 Tetap di mood, yang lain boleh nyanyi.
yang belum memperoleh bahasa roh itu yang dari Bolivia. Kita menunggu. Kita dari dunia buka mulutnya. Jangan takut. Volume suara kita kecilin. Kita buka semua, kita mod. Suaranya dikecilin. Terus pikiran kita kepada Tuhan. Mau dibuka bagi yang mau menjadikan doa atau mau menyatakan pernyataan berupa karunia, silakan. Ada seseorang yang pada saat ini kaki kirinya sakit, kaki kiri hingga telapak kakinya sakit. Percayalah bahwa Tuhan menyembuhkan dan menjamah. Sakit kaki kirinya, letakkan tanganmu pada bagian kirinya. Yang terdorong untuk akan doa iman, atau terdorong tiba-tiba memperoleh karunia iman dalam nama Yesus, silakan. Dalam nama Yesus, sembuhlah kamu yang bagian kiri yang sakit, dan biarlah kamu boleh lebih sering datang kepadaku dengan melakukan doa pribadi. Silakan yang mau bernubuat, silakan yang mau menyatakan sabda-sabda lainnya, atau doa permohonan yang muncul dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam rasamu. Pada saat ini ada seorang ibu yang sedih karena sakit hati dengan anaknya. Ibu, ampunilah anakmu seperti Tuhan Yesus selalu mengampuni engkau. Kalau ada yang terdorong melakukan suatu tindakan, silakan. Saya merasakan banyak sekali Tuhan datang dan mendampingi dan mendoakan mereka-mereka yang sedih dan yang sangat kekurangan mereka, segala permohonan dari kekurangan mereka. Tetap kita doa, bibir terus, haleluya, 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 haleluya. Silakan bagi ada yang mau menyatakan, ada yang memanjatkan permohonan yang muncul
Pada saat ini mari kita bersatu berdoa untuk sahabat kita, Bapak Kim Chu dan satu keluarga yang terpapar dengan COVID. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk penyembuhan. Saat ini kata Kim sudah dibawa. Iya, Mari kita bersatu dalam doa. Iya, karena Maya naralah sekian Maya. Iya, karena Maya naralah sekian Maya naralah Maya naralah. Ya, karena Maya naralah sekian Maya naralah Maya naralah sekian Maya karena Maya. Ya, karena Maya naralah sekian. Iya, karena Maya naralah sekian ya Ada yang terdorong memanjatkan doa, memanjatkan karunia, silakan. Iya, karena Maya Menyatakan karunia, silakan. Bagi murid-murid anak berkebutuhan khusus yang tidak tahu kemana orang tuanya, semoga suatu saat nanti mereka dapat bertemu dengan orang tua kandungnya. Dan untuk saat ini seperti dari COVID dan seluruh anak-anak asrama, suster dan para perawat. Marilah kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Cinta Maria, kita dukung doa. Anak-anak Tuhan khusus. Malam ini kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh tenaga kesehatan. Saat ini mereka juga sudah kelelahan Tuhan, tapi mereka terus melakukan tanggung jawab mereka Tuhan, pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Engkau memberkati setiap tenaga kesehatan ya Tuhan Yesus. Kia dalam ayana ralayana. Kia karalayana dalam ayana ralayana. Kia ralayana dalam ayana. Kia karalayana dalam ayana ralayana. Kia ralayana dalam ayana ralayana. Tanganku. Kia karalayana. Orang yang merasakan kepala bagian belakangnya sakit sekali. Bagian belakang kepala sebelah kiri. Seolah ingin menjangkau dan menjamahnya. Mari pakailah tanganku bagi saudara yang merasakan sakit kepala bagian belakang sebelah kiri. Saat ini Tuhan memakai tanganmu